dongeng buat si kecil. Jadi tuh karena emang sekarang belajar online ya, sekolah online, rasanya bosen ya. Iya, Pengen sekolah. pengen ketemu teman-teman. Nah, buat teman-teman, adik-adik di rumah yang emang ngerasain hal yang sama kayak Norma, bisa manfaatkan aplikasi Let's Read. Nih, ini dia aplikasinya. Nah, aplikasi Let's Read ini adalah perpustakaan digital dengan berbagai macam cerita bergambar yang bisa dimanfaatkan untuk mendongeng bersama si kecil, ya enggak? Ya, nih di Let's Read juga bisa disesuaikan dengan tingkatan ya. Terus dengan apa lagi ya? Bahasa. Terus apa lagi? Terus Judul, terus kemudian teks bisa dibesarkan, gambar bisa dibesarkan, dan ini bisa di-download. Nah, ini aku udah download PDF-nya, dia udah milih ceritanya tentang apa? Kumpulan awan sampah. Iya, kumpulan awan sampah. Nah, buat adik-adik, buat teman-teman di rumah bisa juga download aplikasinya di smartphone kalian, gratis, bisa pilih beragam cerita bergambar ya. Nah, kali ini aku akan dongeng bersama adikku, mau dongeng tentang kumpulan awan sampah dari aplikasi Let's Read. Yuk. Nah, ini sudah kita download ya. Ceritanya itu dari kumpulan awan sampah aplikasi Let's Read. Sudah siap? Sudah. Siap. Oke, kamu perhatikan gambarnya juga ya. Oke, di sini ada Chico adalah gadis yang paling tidak bahagia di antara teman-temannya. Dia juga gadis yang paling tidak bahagia di kelasnya. Dia bahkan mungkin gadis yang paling tidak bahagia di dunia. Kenapa ya kira-kira Ceko itu menjadi orang yang paling tidak bahagia di dunia? Nah, teman, Ceko tidak punya teman lagi. Tidak ada yang mau berteman dengan Ceko karena dia punya awan di atas kepalanya. Wow. Kayak awan ya, awan ada di atas kepala. Tapi itu bukan sembarang awan, namanya awan sampah. Mau kamu punya awan sampah di sini? Nggak mau ya. Bau. Kenapa? Iya, bau. Terus kenapa ya dia punya awan sampah? Nah, tuh dilihat gambarnya tuh. Kulit jeruk dan bungkus biskuit, mainan rusak dan serutan pensil, botol bekas, penyok, dan tas berwarna-warni. Semua dikelilingi dengan gerombolan lalat di atas kepala Ceko. Ih, bau banget ya berarti ya. Tidak ada yang ingin bermain dengan seorang gadis yang memiliki awan sampah yang tergantung di atasnya. Bagaimana jika kulit pisang busuk jatuh di kepalamu? Ih, Ceko bahkan tidak bisa main petak umpet lagi. Awan itu akan selalu membuatnya ketahuan teman-temannya. Berarti kalau pas lagi ngumpet itu kelihatan awan Ya, nggak kelihatan, tapi dia tuh tercium baunya. Ya kan, kalau misalnya Ceko lagi petak umpet, terus karena bau busuk, temannya kan jadi tahu. Gimana ya, gitu, terus ketahuan. Terus lanjut ya. Terus Ceko itu berkata pada Soraya, "Ayo jalan ke sekolah bersama," katanya pada Soraya. Sona lari ke arah yang berlawanan. Dia tidak mau berjalan sama Ceko. Lalu si Ceko lagi bertanya kepada si Sweetie, "Boleh aku pinjam rautan pensilmu, Sweetie?" Nah, wajah Sweetie itu masam, murung. Dia merasa jorok, jijik bertemu dengan si Ceko. Lalu si Sweetie memutuskan pergi menjauhi Ceko. Nah, ketika jam istirahat, nih ada gambarnya lagi istirahat, teman-temannya pada ngumpul, tapi Cekonya sendirian tuh. Ceko
Cekonya sendirian karena dia bau. Ceko harus makan siang sendirian. Ceko tahu bahwa dia seharusnya mendengarkan pesan neneknya. Neneknya itu selalu menyuruh untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tuh, kamu pernah buang sampah sembarangan? Mau kayak Ceko? Ya nggak boleh ya buang sampah sembarangan, nanti jadi ada awan sampah seperti Ceko. Nah, lalu saat si Ceko pergi bersama neneknya, itu si Ceko membuang sampah sembarangan. Lalu si nenek berkata, "Jangan melempar kulit pisang sembarangan, Ceko. Buanglah kulit pisang itu ke tempat sampah," kata si nenek. Namun Ceko tidak pernah mendengarkan dan dia malah hanya tertawa. Oh, pernah seperti itu? Nah, lanjut ya. Ya. Kemudian suatu hari nenek sangat marah. "Nanti semua sampah ini akan mulai mengikutimu," katanya si nenek kepada si Ceko. Ceko hanya tertawa. Keesokan paginya Ceko bangun dengan bau busuk dan suara lalat yang mendengung di atas kepalanya. Awan sampah mengelilingi kepala si Ceko. Lalu Ceko tidak bisa tertawa lagi karena dia merasa bau dan jijik dengan kepalanya sendiri. Awan sampah. Ceko mencoba melarikan diri. Dia lari kabur. Tetapi awan sampah tetap mengikutinya kemana-mana. Ceko mengambil sapu untuk memiringkan awan. Disapu aja ini, disapu. Tapi ternyata tidak bisa disapu. Iya, tidak bisa disapu, tidak bisa hilang ya. Lalu Ceko mencoba semuanya dengan menyapu ke kanan ke kiri. Dia berteriak meminta si awan untuk meninggalkan, tetapi si awan tidak akan pergi di atas kepala Ceko. Berarti bau busuk. Iya, bau busuk kemana-mana. Ke sekolah bau busuk, ke teman-temannya bau busuk, makanya nggak punya teman. Nah, lalu sesuatu terjadi kepada Ceko. Bella melempari kulit pisang. Ceko kesal. Apa dia tidak melihat awan di atas kepalanya? Lalu Ceko berteriak kepada si Bella. "Hei kamu! Jangan buang kulit sampah sembarangan, apalagi kulit pisang di jalanan. Nanti akan ada orang yang tergelincir loh akibat sampah kamu." Lalu si Bella itu takut kepada si awan sampah. Kemudian dia itu berlari. Dan keesokan harinya awan sampah menjadi lebih kecil. Wow. Oh iya, lebih kecil karena si Ceko sudah mengingatkan kepada orang lain, kepada Bella untuk tidak membuang sampah sembarangan. Keesokan harinya awan sampah menjadi lebih kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Ceko bertanya-tanya. Kemudian Ceko melihat Bibi Rema membuang kantong plastik. "Bibi!" begitu kata Ceko. Bibi, tolong pungut tas ini supaya dapat digunakan lagi ya." Si Ceko bilang ke si Bibi. Nah, Bibi Rema ini mengambil tas itu dan pergi. Keesokan harinya ketika Ceko bangun, awan sampah menjadi lebih kecil. Wow. Jadi tadinya besar jadi lebih kecil karena si Ceko itu udah mengingatkan kepada orang lain untuk membuang sampah di tempat sampah dan menggunakan kantong plastik. Supaya jangan langsung dibuang ya. Untuk mendaur ulang. Ya benar, untuk mendaur ulang. Lalu si Ceko itu semakin semangat untuk membuang sampah yang dia temui di jalan, kemudian mengingatkan temannya untuk membuang sampah di tempat sampah. Lalu tidak lagi dia itu membuang sampah sembarangan. Dan Ceko pun senang. Dia sempat terharu nih, terharu tuh. Karena sampah kawannya udah hilang ya. Sampah kawannya udah hilang berkat dia semangat untuk membuang sampah Sembarang. membuang sampah sembarangan. Membuang. Membuang sampah di tempat sampah.
sampah. Iya. Nah, terus selain itu kalau kita buang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan apa? Banjir, Banjir. Terus selokan, jadi apa itu? mampet ya, soalnya jadi mampet tertumpuk sampah. Terus apa lagi? Terus Bau busuk ya. Nah, jadi bau busuk, ada orang lewat misal di depan rumah kita, ternyata kita buang sampah sembarangan di depan rumah, nanti akan bau busuk. banyak Nah, nyamuk, iya benar, kita juga akan tidak dicicip nyamuk, nyaman. tidak nyaman. Bau apa? Bau busuk, nanti banyak nyamuk. Lalu si Ceko sudah hilang ya awannya ya, awan Awan sampahnya. sampah. Iya nih udah hilang. Terus ini bagaimana cara agar awan sampah tidak terbentuk lagi ya? Pertama nih, kita harus bisa biasakan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, kalau ada sampah, kita harus memungutnya terus dibuang ke tempat sampah. Terus ada lagi, kalau misal menurutmu ada yang berguna seperti kantong plastik atau kertas-kertas yang bisa dipakai lagi, jangan langsung dibuang. Kita bisa daur ulang, kita bisa pakai ya, dimanfaatkan. Botol bekas bisa jadi Iya, celengan. iya botol bekas bisa jadi celengan bener. Terus bisa juga jadi vas bunga, Iya. pot yang kayak biasa kamu bikin. Iya. Ha-ha. Terus apalagi ya selain itu, ini kita juga harus menutup tempat sampah. Biar apa? Biar Nggak ada lalat. Nah iya nggak ada lalat. Nah biar nggak bau juga. biar nggak bau juga, nggak ada lalat. Nah ini kamu mau kayak Ceko apa enggak? Nggak mau. Kenapa? Soalnya bau busuk. Iya bau busuk, nggak boleh ya sembarangan. Nah ini adalah cerita dari Let's Read yang bisa kita ambil pelajarannya untuk adik kecil supaya jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan akibatnya Menjadi jadi banjir, banjir, terus tidak nyaman, tidak nyaman, bau busuk, banyak bau busuk, lalat, banyak lalat. banyak nyamuk ya. Terus juga bisa kayak Ceko. Ini sebenarnya cuma cerita fiksi karena memang dongeng, jadi bisa kita ambil nilai-nilainya untuk memberikan, kita bisa ambil nilai-nilainya untuk menanamkan pada si kecil supaya dia juga selalu membuang sampah ke tempatnya. Begitu ya. Ada banyak banget cerita-cerita di Let's Read. Nah, kita bisa buka satu-satu. Nanti aku boleh baca lagi nggak? Boleh, boleh. Nanti kamu boleh baca apa aja, terserah kamu, nanti bisa pilih lagi ya, selain cerita kumpulan awan sampah. Nah, segitu dulu ya dari kita. Besok-besok kita bikin video lagi tentang baca dongeng Leslie. Let's Read. Terima kasih. Dadah.